Selamat malam, saudara-saudara warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Ponorogo. Pada malam hari ini, sebelum Bapak dan Ibu masuk dalam doa malam di rumah tangga kita masing-masing, saya, Pendeta Emeritus Hari Purwantoko, akan membawa sepotong firman Tuhan sebagai dasar di mana kita harus masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Saya pada saat ini mengambil bacaan dari satu ayat saja dari Amsal 29 ayat yang ke-18, di mana nanti akan saya beri tema milikilah pengertian rohani. Sidang yang kekasih, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca firman ini, dan kita sebelum merenungkan dan menghayati firman ini, sejenak kita mengambil saat teduh. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, teduhkanlah diri kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengarkan apa yang menjadi sabdamu pada malam hari ini. Sebelum kami menaikkan doa permohonan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Dengan pengampunan, berikanlah kami petunjuk di dalam persiapan kami akan masuk dalam doa malam ini. Demi nama-Mu yang kudus, hamba-Mu akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 18. Berikanlah kami hikmat kebijakan, supaya kami bukan hanya mendengar, bukan hanya mengucapkan, namun kami sanggup untuk mewujudkan dalam perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini. Demi nama Yesus yang hidup, sempurnakanlah doa sembahyang kami. Amin. Firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 18 demikian difirmankan: bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, uraiannya demikian. Tuhan mempunyai alasan kuat mengapa Ia mempersatukan dua pokok pikiran yang ada dalam ayat di atas ini. Kedua pokok pikiran itu saling berkaitan. Tanpa ketaatan kepada hukum Allah, tidak akan ada wahyu. Itulah yang dimaksudkan dua hal yang dari bacaan tadi. Tanpa ketaatan terhadap hukum Allah, tidak akan ada wahyu. Istilah wahyu dalam ayat ini mengandung arti penyingkapan makna firman Tuhan kepada seseorang yang kemudian mengerti apa sangkut paut firman Tuhan itu dengan kehidupannya. Jelas ya? Jadi wahyu itu mengandung arti penyingkapan makna firman Tuhan kepada kita yang kemudian mengerti apa sangkut paut firman Tuhan itu dengan kehidupan kita. Bapak Ibu, waktu Yesus menceritakan perumpamaan seorang penabur, murid-muridnya bertanya, mengapa ia berkata dalam perumpamaan? Yesus mengungkapkan bahwa Ia akan mengatakan artinya kepada orang yang dengan tulus mencari kehendak Tuhan. Jadi Tuhan akan mengungkapkan hanya kepada orang
yang dengan tulus mencari kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kepada orang yang hidup semau sendiri, ia menutup mata terhadap kebenaran Allah. Yesus tidak akan menyingkapkan pengertian apa-apa tentang firman-Nya itu. Coba dilihat dalam Matius 13 ayat 10 sampai dengan 23. Begitu pula dengan kita. Bila kita membaca Alkitab sekedar untuk membacanya saja, kita tidak akan mendapat pengertian apa-apa. Maksudnya nol. Gagal paham. Akan tetapi, bila kita membaca Alkitab dengan penuh kerinduan untuk mengetahui serta ingin melakukan kehendak Tuhan, Ia akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kita akan mengerti maknanya dan sangkut pautnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya setelah kita mengerti, kita dituntut untuk menaatinya, yakni menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, bila kita taat, Tuhan akan lebih banyak lagi memberi pengertian rohani kepada kita. Namun bila kita tidak taat, pengertian rohani yang sudah ada pada kita akan menguap begitu saja, seperti orang yang menangkap angin. Pada malam hari ini yang perlu diresapi adalah bagaimana sikap hati Bapak dan Ibu dalam membaca Alkitab. Saya ulang lagi untuk diresapi sebelum kita berdoa. Bagaimana sikap hati kita dalam membaca Alkitab. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu, dan selamat memasuki doa syafaat yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan dengan sikap hati yang tulus kepada Tuhan. Memintalah, masih Bapak dan Ibu akan diberi. Mencarilah, maka Ibu dan Bapak akan menemukan. Dan jangan lupa mengetuk. Mengetuk siapa? Mengetuk pintu rahmat dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, agar dengan demikian doa-doa Bapak dan Ibu akan diluluskan dengan anugerah-Nya yang sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa-doa malam hari ini mari kita naikkan, dan di dalam nama Allah Tritunggal, Tuhan memberkati damai sejahtera. Haleluya, amin.